Kembalikan cucuku. Kembalikan anakku. Jangan, kembalikan tuan muda. Perempuan jahat. Dokter gadungan. Jangan. Jangan. Kamu baru pulang dari luar negeri. Tidak akan pergi lagi kan? Semua bilang, kandunganku ini membawa keberuntungan. Cepat pegang, agar ikut beruntung. Nanti, semua akan lancar. Apa aku terlahir kembali? Kembali ke setengah tahun lalu, saat aku baru pulang air dan menghadiri jamuan malam keluarga Santoso. Sahabat karibku, Maya Surya, memintaku memegang perutnya untuk ikut beruntung. Aduh, Alia sayang. Raka dan keluarga Santoso sangat menghargai kandunganku ini. Kamu juga tahu, hanya karena hubungan kita dekat, aku baru mau kau pegang. Di kehidupan sebelumnya, Maya Surya seperti ini. Menipuku untuk memegangnya. Perut hamil 3,5 bulan. Anakku, kenapa? Alia Hartono, kamu tegas sekali. Maya! Kamu ngomong apa? Jangan panik. Aku ini dokter. Maya! Suamiku, lihat. Perutku sakit sekali. Kau lebih baik berdoa, Maya, dan bayinya baik-baik saja. Orang, jaga dia. Sebelum aku kembali dari rumah sakit, jangan biarkan dia pergi setapak pun. Raka! Aku dokter. Aku bisa bantu. Kamu yang celakai anakku. Jangan mendekat. Cepat bantu. Lepaskan. Baru saat itulah, aku sepenuhnya sadar soal sentuh perut ibu hamil bawah hoki. Dari awal, semua itu jebakan Maya Surya untuk menjebakku. Kalian tak tahu kan? Di seluruh Kota Jaya, siapa yang tak tahu? Keluarga Santoso sangat menjaga kandungan Nona Surya. Keluarga Hartono pasti kena masalah besar. Iya, keluarga Santoso sangat menjaga kandungan Nyonya Muda. Kalau bukan karena hubungan Nona Hartono dan Nyonya Muda, seperti sahabat dekat, mustahil bisa mendekat. Tak disangka perempuan itu begitu jahatnya. Hai, posisi Nyonya Muda keluarga Santoso. Seharusnya milik Nona Hartono. Dulu dia yang menolak. Sekarang keluarga Santoso jadi yang terkaya. Pasti dia menyesal. Jangan asal bicara. Aku sama Raka tak ada rasa apa-apa. Bahkan Maya Surya bisa masuk keluarga Santoso karena bantuanku. Aku tak bersalah, tak takut apapun. Alia Hartono. Kembalikan anakku. Anakku hilang. Kembalikan anakku. Alia Hartono. Hari ini kau dan keluarga Hartono akan ikut binasa bersamanya. Alia Hartono. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Hidup sekali lagi, aku ingin tahu rahasia apa yang kau sembunyikan di perutmu. Alia, ada apa? Di kehidupan lalu, perut hamilnya terasa agak keras. Tak mungkin keguguran cuma karena disentuh. Maya, menurutku perutmu ini sudah sekitar 3,5 bulan. Saat ini kondisi janin baru stabil, harus lebih hati-hati lagi. Kalau tidak, kalau ada kesalahan, aku tak bisa tanggung jawab. Sial! Jangan-jangan dia tahu? Aduh, Alia. Bayiku sehat saja. Sebenarnya baru 3 bulan, tapi Raka dan keluarga Santoso terlalu telaten merawat. Bayinya berkembang baik, nutrisi terserap baik, jadi agak besar. Coba raba, tidak apa-apa. Dokter biasa, mungkin bisa dibohongi dengan alasan ini. Tapi aku mustahil salah lihat. Tapi kenapa dia sembunyikan usia janin? Untuk apa? Baru 3 bulan? Itu malah tak boleh dipegang sembarangan. Makin muda usia janin, makin tak stabil. Tunggu sampai kondisi janin lebih mantap, baru aku datang lagi merasakan keberuntunganmu. Tidak. Kenapa ini? Kalian berdua lama tak bertemu? Kok malah tegang begini? Baru minum obat. Waktunya mungkin tak cukup. Bagaimana ini? Tadi saat periksa nadinya, aku rasakan ada sedikit gejala darah dan energi naik. Ditambah dia panik begini. Benar saja, dia sudah minum obat lancar darah dulu. Dia tunggu aku sentuh perutnya, lalu tuduh aku. Maya tadi minta aku meraba perutnya untuk menular kesuburan. Aku dengar katanya, kehamilannya baru 3 bulan. Khawatir ganggu energi janin, jadi aku tak berani sentuh. Tak tahu kenapa, dia malah jadi panik. Maya, kenapa keringatmu banyak sekali? Kamu kenapa?
Perutku sakit. Perutku sakit. Alia Hartono, apa yang kau lakukan padanya? Dengar baik-baik. Kalau ada apa-apa dengan anaknya, kalau terjadi sesuatu, akan kubuat seluruh keluarga Hartono mati bersamanya. Kok malah menyalahkanku? Iya juga. Hari ini di depan banyak orang yang berdekatan dengan Maya Surya. Hanya aku, orang luar. Hanya aku satu-satunya orang asing. Tunggu, Mau apa kau? Minggir! Raka! Kalau mau selamatkan anak ini, biarkan aku periksa. Jangan lupa, keluarga Hartono adalah keluarga tabib turun-temurun. Raka. Jangan. Maya, Kehidupan sebelumnya, aku terkejut dengan fitnah Maya Surya dan sikapnya yang berjaga ketat sampai kehilangan waktu terbaik untuk menolong. Sepertinya cara satu-satunya untuk menghindari bencana ini adalah menyelamatkan bayi itu. Aku tegaskan lagi, hari ini, selain sentuh pergelangan tangannya, aku sama sekali tidak menyentuh bagian manapun yang bisa memicu kegugurannya. Orang-orang di sekitarnya ini seharusnya sangat dipercaya keluarga Santoso. Anda bisa konfirmasi pada mereka. Tapi saat ini, selain aku, tak ada yang bisa selamatkan bayi ini. cepat. Kontraksi rahim parah disebabkan obat pelancar darah. Cepat ambil handuk hangat dan jarum perak. Cepat. Baik. Handuknya, handuknya. Terima kasih. Maya. Maya. Bagaimana, Maya? Alia Hartono, apa yang kau lakukan padanya? Raka! Kau khawatir sampai tak berpikir jernih? Tak kuhiraukan. Tapi bayi ini sudah berhasil diselamatkan. Kalau tak percaya, panggil dokter keluarga untuk periksa. Cepat, cepat. Bagaimana? Tuan Besar, Tuan Muda, tanda kontraksi Nyonya Muda sudah berhenti. Tuan Muda kecil selamat. Nona Alia. Terima kasih. Terima kasih sudah selamatkan garis darah keluarga Santoso. Nah, cincin giok ini sudah saya pakai 40 tahun. Terimalah. Dengan ini, di Kota Jaya, tak ada yang berani ganggu Anda. Raka, sampaikan perintahku. Beri Hartono Group, suntikan dana 10 miliar. Dukung sepenuhnya. Walau di kehidupan sebelumnya tahu, keluarga Santoso sangat hargai anak ini. Tapi sampai kakek Santoso kasih cincin lambang statusnya, dan tambah suntikan dana. 10 miliar untuk Hartono Group, rasanya agak berlebihan. Pasti ada rahasia di balik ini. Terimalah saja. Kamu selamatkan garis darah keluarga kami. Ini hakmu. Sudahlah. Anggap saja ini bunga dari keluarga Santoso. Sekarang tampaknya, Maya Surya terutama ingin gugurkan kandungan ini. Asal aku jauhi dia, tak akan bisa tuduh aku. Biarkan dia hadapi keluarga Santoso. Oh ya, kecelakaan Maya Surya kali ini, sepertinya karena masalah makanan. Saat periksa nadi, saya temukan jejak obat pelancar darah. Apa? Kalau begitu, ada yang mau celakai anakku? Selidiki makanan Nyonya. Berani sentuh anakku, Raka? Harus bayar mahal. Raka. Maya, kau baik-baik saja? Alia Hartono. Aku tahu kau masih ada perasaan pada Raka. Cemburu aku hamil anaknya. Tapi, ini kan nyawa manusia. Masa, kau tega menyakitinya? Raka. Maafkan aku. Aku gagal lindungi anak kita. Nanti, kita pasti punya lagi. Reaksi Raka ini, jangan-jangan ada masalah di situ? Anaknya baik-baik saja. Kau tenang saja. Apa? Tak mungkin. Maya, kenapa kau tak senang? Anaknya selamat? Yang penting anak sehat. Maaf Alia, aku salah sangka padamu. Baru bangun langsung menuduhku. Lagi-lagi main sandiwara, sahabat akrab. Memuakan. Kakek Santoso, setelah ini, urusan keluarga Santoso. Aku orang luar, tak usah ikut campur. Baik.
pertama kalinya pulang sejak terlahir kembali. Aku tak tahu kondisi orang tuaku. Alia, sini duduk. Kenapa masih bengong? Cepat duduk. Baik, Alia, katanya jamuan malam keluarga Santoso ada masalah. Kau baik-baik saja? Iya, keluarga Santoso. Langsung tutup berita. Kami tak tahu apa yang terjadi. Kakakmu sampai mau datang ke sana jemput. Syukurlah kau pulang. Syukurlah. kakak, ibu, ayah. Senang bisa bertemu kalian lagi. Raka. Dia mau apa? Alia Hartono, kita bicara. Ada hal yang perlu kau bantu. Sekarang, bicaralah lewat telepon. Besok pagi jam 10, di kantorku. Kau datang sendiri. Sambil ambil kontrak, suntikan dana Santoso Group untuk Hartono Group, bawa. Halo? Raka itu bilang apa? Sepertinya dengar dia sebut. Suntikan dana. Ada apa? Ayah, ibu, begini. Sudah kukatakan, Maya Surya itu bukan orang baik. Kau malah dekat dengannya. Untung kau waspada. Kalau tidak bisa dibayangkan. Raka akan berbuat apa? Kak, bukan kata apa? Yang penting, suntikan dana Santoso Group. Bagaimana dampaknya untuk perusahaan? Aku khawatir. Tak apa. Kakakmu bisa atasi. Aku masih tak tenang. Begini saja. Besok, kakakmu temani kau. Kalau Raka tak mau ketemu, kakakmu tunggu di bawah. Kalau ada masalah, bisa diatasi. Meski dengar Santoso Group akan suntik dana besar, yang lebih dikhawatirkan orang tua, tetaplah keselamatanku. Di kehidupan ini, aku tak akan biarkan kalian alami tragedi kehidupan sebelumnya. Simpan baik kontrak ini. Tenang, ini terima kasih dari keluarga Santoso. Untuk keluarga Hartono. Kami juga tak akan ikut campur dalam urusan internal Hartono Group. Sebenarnya aku minta kamu datang hari ini. Karena ada hal lain. Aku butuh bantuanmu. Apa itu? Kejadian kemarin, dokter keluarganya sangat memujimu. Jujur saja, aku punya masalah kesehatan tersembunyi. Kubutuh kamu membantuku memulihkannya. Tapi ini rahasia, jadi kamu harus tinggal di rumah kami. Kalau hasilnya bagus, imbalannya tak masalah. Maya Surya bilang, seluruh keluarga Santoso sangat menjaga kandungannya, dijaga ketat. Waktu itu dia bisa mendekatiku, karena sudah merencanakannya, lalu minum obat pelancar darah. Kalau aku tinggal di rumah mereka, dan aku jadi kambing hitam yang datang sendiri? Tuan Santoso, untuk hal ini, coba cari orang lain saja. Kalau begitu, aku terpaksa minta Tuan Besar Hartono turun tangan. Kalau kakekku, dia ke rumah keluarga Santoso, bagaimana kalau beliau tak sengaja lengah dan dijebak Maya? Lebih baik aku yang pergi sendiri. Setidaknya aku bisa berjaga-jaga. Ini menyangkut nama baik keluarga Santoso. Jangan salahkan aku. Pakai cara keras. Baik. Aku setuju. Kebetulan, begini saja. Coba periksalah aku. Lihat apakah kamu bisa tahu masalah kesehatan apa yang kualami. Defisiensi yin hati dan ginjal. Kekurangan esensi ginjal. Tuan Santoso, masalah keturunanmu? Cukup. Saya percaya kemampuanmu. Seperti yang kau lihat, peluangku punya anak sangat kecil. Di keluarga Santoso, sudah 3 generasi anak tunggal. Itulah alasan kami sangat hargai kandungan Maya. Kalau begitu, anak dalam kandungan Maya Surya bisa jadi satu-satunya keturunan Raka. Pantasan di jamuan itu hanya dengan selamatkan janin. Tuan Besar Santoso tak cuma beri suntikan dana Hartono Group, tapi juga beri cincin giok lambang statusnya. Kemarin kau bilang di tubuh Maya ada tanda obat pelancar darah, tapi sumber obatnya tak ditemukan dimanapun. Tuan Santoso, curiga saya salah diagnosa? Tidak. Kalau benar curiga,
pasti tak akan repot-repot menyelidiki. Cuma saya pikir, dengan kemampuan keluarga Santoso, saja tak bisa lacak sumbernya. Berarti, orang yang mengincar keturunan kami bukan orang sembarangan. Benar-benar kejahatan di bawah hidung sendiri. Entah bagaimana Maya Surya bisa selundupkan ini. Keluarga Santoso sangat hargai anak ini. Derajatnya pasti naik karena anak. Lalu kenapa dia berusaha keras gugurkan kandungan? Apa motifnya? Jadi saya siapkan 2 langkah. Anak dijaga khusus, dan kau cukup sembuhkan penyakit yang saya sembunyikan. Tuan Santoso, selama ini pasti sudah banyak berobat. Hasilnya, jujur saja, kondisi Anda, meski saya tak bisa jamin 100% bisa sembuh. Tuan Santoso. 3,5 bulan lalu, Anda pergi ke negara barat daya untuk tanda tangan proyek. Tuan Frank sudah setuju. Tahu. 3,5 bulan lalu, Anda tidak di dalam negeri. Anda tidak di tanah air. Ya. Ada masalah? Tentu ada. Maya Surya bilang, usia kandungannya 3 bulan. Perut besar hanya karena janin sehat. Bisa bohongi orang lain, tapi tak bisa tipu saya. Usia kandungannya pasti 3,5 bulan. Dengan begitu, semua jelas. Anak di perutnya, bukan anak Raka. Anda tak perlu khawatir. Sampai anak lahir, saya tak ada jadwal dinas luar. Akan ikuti terapi Anda. Berhasil atau tidak, saya tak akan salahkan Anda. Kalau begitu, tugas Tuan Santoso, saya terima. Anda sibuk dulu? Saya pulang bersih-bersih, lalu pindah ke keluarga Santoso. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Raka menyiksaku habis-habisan. Hanya demi seorang, bukan anak kandungnya. Malah bikin aku penasaran, ekspresinya saat tahu dipermalukan besar-besaran. Pasti menarik. Dokter Hartono, Anda datang. Saya bawa. Tak usah, saya sendiri saja. Dokter Hartono, Alia, akhirnya kau datang. Aku tak tahu keahlian medismu sehebat ini. Dari Raka ku dengar, kau setuju membantunya memulihkan tubuh. Aku senang sekali semalaman. Ngomong-ngomong Alia, Raka, ada apa dengannya? Tentu kau senang. Begitu aku tiba di keluarga Santoso, rencana gugurkan kandunganmu, langsung punya kambing hitam baru. Tapi soal penyakit tersembunyi Raka ini, sepertinya dia pun tak tahu. Cuma perawatan rutin biasa, tak ada masalah serius. Syukurlah, syukurlah. Aduh, Alia. Aku ingin minta bantuanmu. Tak apa, langsung katakan saja. Kalau bisa bantu, pasti ku bantu. Tapi ku jelaskan dulu. Kalau ini terkait bayi dalam kandunganmu, aku tak berwenang. Tuan Santoso memanggilku hanya untuk merawatnya. Urusan si bayi, tetap tanggung jawab tim khusus sebelumnya. Aduh, Alia. Aku cuma ingin minum teh susu. Tampaknya kau memang tak sabar sedetik pun. Kupikir kau pasti akan keluar, beli bahan obat untuk Raka. Kuharap kau bisa sekalian bawakanku segelas teh susu. Baiklah. Cuma segelas teh susu kan? Akan kubawakan. Nona Hartono, Nyonya, Baik-baik saja. Kalian selalu memaksanya makan makanan bergizi itu. Memang bergizi, tapi perutnya ini lebih besar dari biasanya. Di usia 3 bulan. Tapi, bagaimanapun, itu mengaruhi suasana hati ibu hamil. Sesekali bersantai. Juga tak apa. mengerti. Alia, sudah kuduga, kamu yang paling baik. Hal seperti ini, mengikuti kemauanmu dulu. Baru lebih mudah bagi saya bertindak dan mengumpulkan bukti. Tapi jangan kira, saya tak tahu niat licik di hatimu. Apapun yang ingin kau lakukan, saya takkan lagi jadi kambing hitammu. Nona Hartono, Tolong berikan ini kepada Nyonya Muda. baik. Nyonya, teh susu. Tutupnya, Nona Hartono bilang, dibeli langsung dikirim ke sini. tak apa, tidak penting. Kamu keluar dulu. Baik. Alia, terima kasih. Aku sangat menyayangimu. Cepat masuk, temani aku ngobrol sebentar. Cepat, cepat. Duduklah. Barang ini hanya dulu
Saat saya ke Pulau Kelam untuk pengobatan gratis, pernah lihat di rumah penduduk asli. Kenapa Maya Surya punya barang ini? Maya. Maya, kapan kamu pergi ke Pulau Kelam? Tentu tidak. Itu cuma souvenir dari teman. Kupikir bagus, jadi ditaruh di sana. Ukiran jenis ini, selain penduduk asli Pulau Kelam, tak ada yang tahu cara membuatnya. Sepertinya perlu diselidiki lebih lanjut. Kak, tolong selidiki seluruh jejak Maya Surya 3,5 bulan lalu. Fokus pada tempat yang sering dikunjungi orang asing. Alia, apa kamu sudah minum teh susu ini? Apa kamu merasa rasanya aneh? Oh ya, aku tak merasa ada rasa aneh. Tidak bisa. Dia belajar kedokteran, pasti bisa merasakannya. Aku tambahkan serbuk motherwort. Aduh, Alia, ini salahku yang kurang hati-hati. Tapi ini bukan masalah besar. Mana mungkin kamu mau mencelakaiku? Aku memang tak pernah mau mencelakaimu. Tapi kamu sudah berkali-kali berusaha menjebakku. Alia, sebenarnya kamu kasih aku minum apa? Suamiku, perutku sakit sekali. Alia Hartono, kamu tahu betul betapa berharganya anak ini bagiku. Kenapa kamu tega mencelakainya? Tertawa. Kamu sekarang sangat puas ya? Jamuan malam lalu. Di depan banyak orang, kamu terpaksa pura-pura menyelamatkan anakku ya. Sekarang wajah aslimu terbongkar. Apa lu pura-pura di? Maaf ya Maya, kali ini kamu gagal lagi. Suamiku, perutku sakit sekali. Alia Hartono, mau apa sih? Pertama, bukan aku yang berulah adalah Maya Surya. Omong kosong. Teh susu itu kan kamu yang kasih. Kamu yang mau bunuh anakku dan Raka. Aku heran kenapa rasanya aneh. Dia bisa buktikan. Saya dengar Nyonya bilang rasa teh susunya aneh, tapi... Raka, perutku sakit sekali. Kedua, yang dia minum memang teh susu belianku. Tapi teh susu itu setelah ku bawa pulang, langsung kuserahkan ke dokter keluarga untuk diuji. Sudah dipastikan tak ada masalah. Setelah itu, ada masalah atau tidak. Itu bukan urusanku. Tuan muda, yang Nona Hartono katakan benar. Ini lembar hasil pemeriksaan. Teh susu bawaan Nona Hartono. Nona Hartono, obat ini... Taruh di meja. Baik. Tuan muda, ini obat yang Nona Hartono siapkan untuk Nyonya. Teh susunya, saya ambil dari dokter keluarga. Lalu langsung berikan ke Nyonya. Yang ketiga, sudah kusiapkan obat rebusan. Kalau Nyonya masih menolak minum, anak ini tak mungkin selamat. Tapi, meski tak diselamatkan, bagi keluarga Santoso, tak ada kerugian. Apa maksudmu? Kau berani sekali, Alia Hartono. Apa salah keluargaku padamu? Apa dosanya? Tak hanya mau celakai anak dalam kandunganku, kau bahkan berani memfitnah keluarga Santoso. Raka, apa kau yakin anak dalam kandungan Maya Surya pasti anakmu? Apa yang kau omongkan? Aku istri Raka. Anak dalam kandunganku. Pasti anaknya. Kalau begitu, kutanya, beranikah kau beritahu Raka di mana kau berada malam itu? 3,5 bulan lalu? Sudah lama sekali. Siapa yang ingat? Sepertinya perlu kuingatkan. Tempat ini tak asing bagimu? Tidak mungkin. Ini bohong. Jangan harap menjebakku. Oh ya, kulihat Nyonya Santoso dengan model pria asing itu cukup asik bermain. Masa rekaman kamera pengawas ini juga dipalsukan? Maya Surya, beri aku penjelasan. Raka, percayalah padaku. Aku cuma pergi dengan Bu Wijaya, tetangga sebelah. Dia yang membujukku ke sana. Orang-orang itu juga, dia yang paksa atur untukku. Aku cuma kebanyakan minum, jadi hilang kendali. Aku janji padamu, hanya ini, tak ada yang lain. Raka, perutku sakit sekali. Aku mengandung anak ini untukmu. Masih tak bisa buktikan ketulusanku padamu.
Aku cuma tertipu orang, jadi buat kesalahan kecil. Apakah kau mau curigai aku begitu? Lagi pula, kejadian itu sudah 3,5 bulan. Yang lalu, bayi kita baru 3 bulan. Ini kan kau tahu jelas. Bagaimana kalau ku katakan, perutmu ini pasti lebih dari 3 bulan? Dan pasti 3,5 bulan? Kamu ngomong apa? Anakku masih baru 3 bulan? Ini sudah dikonfirmasi oleh banyak dokter. Kamu cuman kebetulan saja selamatkan anakku sekali. Berani sekali meragukan otoritas. Benar, Nona Hartono. Pemeriksaan kehamilan Nyonya dan laporan USG tunjukkan usia kandungannya memang baru 3 bulan. Seluruh keluarga Santoso sangat merawat anak ini. Dengan gizi berlebih, janin agak besar. Itu hal biasa. Benar. Hasil USG, akurasinya sangat tinggi. Tapi sepengetahuanku, akurasinya bergantung pada waktu haid terakhir yang diutarakan ibu hamil. Memang, Artinya, kalau Maya Surya memberi waktu yang salah, maka hasil pemeriksaan kalian pasti juga salah. Kamu ngomong sembarangan. Apa alasanku? Bohong soal haid? Aku hamil anak keluarga Santoso. Posisiku di keluarga Santoso juga sudah kuat. Lakukan ini apa untungnya? Bagiku, Untungnya, tentu untuk menutupi bahwa anak di perutmu bukan darah keluarga Santoso. kamu asal memfitnah. Nyonya Santoso, berani kau aku periksa nadimu untuk memeriksa nadimu? Diagnosis kehamilan dengan tabib tradisional, melihat kondisi penyatuan darah dan energi antara janin dan tubuh ibu. Jika ibu hamil sengaja menyembunyikan informasi, ini cara paling langsung dan akurat. Cukup tunda sebentar, janinnya akan keguguran. Dia bisa bicara sepanjang hari, tapi mati tanpa bukti. Ditambah harus menanggung tuduhan membunuh pewaris keluarga Santoso. Periksa ya periksa. Siapa takut? Periksa ya periksa. Siapa takut? Sikapnya berubah cepat juga. Dari aroma yang tercium, sate susu tumpah, dia pasti mencampurkan serbuk motherwort. Perkiraan waktunya, tak lama lagi, dia akan benar-benar keguguran. Kenapa? Tidak berani diperiksa? Atau kau sengaja mengulur waktu? Sengaja membuat anakku keguguran? Membunuh pewaris keluarga Santoso? Oh, begitu. Ternyata keguguran adalah tujuan sebenarnya dia. Menjebakku. Hanya ada kambing hitam. Untuk kasus keguguran ini, sehingga tidak mengancam posisinya di keluarga Santoso. Maya Surya, mana mungkin aku memenuhi keinginanmu? Nyonya Santoso mengingatkanku, sebaiknya minum dulu obat penguat kandungan ini. Tunggu sampai nadinya stabil. Janinnya tak apa-apa. Baru kita periksa nadi lagi. Bagaimanapun, apakah anak dalam kandungan ini benar-benar anak keluarga Santoso? Masih belum jelas. Aku tak mau disalahkan. Atas kematian pewaris keluarga Santoso, tolong panggil dokter keluarga untuk memeriksa aku lagi. Pastikan kandungan nyonya. Benar-benar aman. pergilah, Tuan Muda. Tuan muda kecil sudah baik. Syukurlah anaknya selamat. Raka. Aku agak lelah. Mau istirahat. Nyonya, kenapa? Tadi kita sudah sepakat, aku akan memeriksa nadimu. Sekarang kita lagi. Alia. Aku benar-benar lelah. Pemeriksaan nadi ini. Bisakah kita tunda dulu? Raka. Anak kita baru saja selamat dari ambang maut. Biarkan dia juga beristirahat. Boleh? Cuma periksa nadi? Tak butuh waktu lama. Nadi janin stabil dan kuat. Nadi licin, dalam dan berakar. Denyutnya teratur dan mantap, sangat sesuai dengan ciri usia kehamilan 3,5 bulan. Bukan seperti nadi 3 bulanmu, yang halus lemah dan mengambang. Sangat tipis dan lemah. Omong kosong apa lagi ini? Isinya bahan tradisional. Cuma kamu sendiri. Bagaimana kondisi nadiku? Semua terserah belum? Asal bicara saja. Kalau aku tak salah ingat, dokter keluarga juga tahu sedikit soal tabib.
Ciri-ciri nadi dasar seharusnya bisa dirasakan. Tolong periksa lagi nadi, Nyonya Muda. Lihat apakah aku asal bicara. Kau, periksa nadi Nyonya Muda. Ini Tuan Muda. Yang dikatakan Nona Hartono. Sama persis. Tidak mungkin. Berapa lama aku hamil? Mana mungkin aku tak tahu? Alia Hartono! Jangan kira karena kau liar di luar negeri, semua orang sama sepertimu. Sepanjang hidupku, hanya Raka satu-satunya pria. Kenapa Nyonya Santoso panik? Karena Nyonya Santoso bersikeras? Anak yang dikandung adalah anak Raka? Lalu, kenapa diam-diam mencampuri teh susu itu untuk coba gugurkan kandungan? Kenapa? Sekarang aku paham. Lingkaran kertas yang lebar. Cuma buat cuci tangan. Teh susu yang dicampuri itu, jelas kau yang berikan padaku. Teh susu itu memang aku yang berikan. Tapi aku jamin, sebelum sampai di tanganmu, tak ada masalah. Tapi apa kau berani jamin? Teh susu itu sekarang masih tak ada masalah? Lagi pula teh susu itu sudah tumpah. Mau bilang apapun bisa. Kulihat gelasnya, masih ada sisa. Lebih baik diuji. Selalu ada cara. Maya, apa pendapatmu? Tidak. Kenapa persiapanmu begitu lengkap? Pasti kau bekerja sama dengan mereka untuk menyakiti anakku dan menjebakku. Alia Hartono, apa niatmu sebenarnya? Apa salahku hingga membuatmu begitu bersusah payah menargetiku? Aku tak bermaksud menargetmu. Justru kau. Ini sudah kedua kalinya. Kau menuduhku menggugurkan kandunganmu. Aku yang ingin tanya, kenapa kau selalu melempar tuduhan padaku? Tuan Muda Santoso, bolehkah aku minta gelas teh susu di atas? Diperiksa? Lakukan. Raka, kau pun mencurigaiku? Maya, anak ini sangat penting bagi keluarga Santoso. Aku tak bisa biarkan ada masalah. Ini juga untuk keselamatanmu. Untuk keselamatanku? Raka, di matamu, aku cuma wadah keturunan keluargamu. Dia, Alia Hartono, berulang kali ingin mencelakaiku. Tapi hanya dengan 2 kalimatnya, kau begitu mudah percaya padanya? Cukup. Cukup. Tidak cukup. Kau cuma dengar perkataan perempuan ini, lalu merasa anak dalam kandunganku bukan darah keluargamu, kan? Baik. Sekarang kita lakukan tes hubungan darah. Tes hubungan darah. Sekarang, Tuan Muda, memang ada teknologi tes DNA prenatal. Tapi tapi apa? perlu amniosentesis. Risiko kegugurannya cukup tinggi. Pantasan dia berani minta sendiri untuk tes DNA. Kalau Raka setuju, dia bisa pura-pura keguguran dan menyalahkan prosedurnya. Tapi dia tak tahu, seluruh keluarga Santoso menganggap anak ini sebagai satu-satunya keturunan. Raka, meski ada risiko, aku tak takut. Hari ini Alia Hartono menjatuhkan fitnah padaku. Kalau aku tak bisa membuktikan diri bersih, bukankah dia akan menang dengan mudah? Tuan Muda, Tes DNA tak perlu lagi. Aku percaya Maya. Alia Hartono. Beraninya kau? Aku panggil kau ke sini untuk merawat kesehatanku. Bukan untuk asal menebak dan menjebak istriku. Lembar hasil yang Raka simpan, mungkin bukti Maya menambahkan sesuatu ke teh susu. Dia tak sepenuhnya percaya Maya. Tapi tetap, tak bisa buktikan anak itu bukan darah keluarga Santoso. Ini selesai. Mulai sekarang, aku tak mau dengar lagi soal tes DNA. Tentu saja, dia sulit punya keturunan. Selama anak dalam kandungan Maya Surya ini belum bisa dibuktikan, bukan darah keluarga Santoso, dia tak akan ambil risiko sedikit pun pada anak itu. Dia jebak aku begini? Kau malah biarkan dia begitu saja? Rupanya,
Raka Santoso, demi meredakan masalah, hanya bisa menjadikanku kambing hitam. Tidak bisa. Harus cari cara, hindari jalan buntu ini. Masalah ini karena dibuat oleh Alia Hartono. Suruh dia yang bertanggung jawab, juga wajar. Tenang, tenang. Dilihat dari usia kehamilan Maya Surya, anak ini kemungkinan besar adalah anak model pria dari Pulau Kelam. Dia sangat tahu, begitu anak lahir, tak mungkin lagi cari alasan. Karena itu dia berusaha mati-matian untuk menggugurkannya. Kalau begitu, yang harus kulakukan sangat sederhana. Masalah ini belum ada kesimpulan, sudah mau jadikan aku kambing hitam? Aku tidak setuju. Keluarga Santoso khawatir akan risiko tes hubungan darah. Aku tak bisa membantah. Tapi demi nama baikku, aku minta izin menjaga kandungan Nyonya Muda. Sampai bayi lahir dengan selamat. Apa katamu? Aku bilang, aku minta izin menjaga kandungan Nyonya Muda. Sampai bayi lahir dengan selamat. Segala komplikasi selama periode ini akan jadi tanggung jawabku. Kau... Meski ini bukan keinginanku. Tapi ini sudah kedua kalinya aku terlibat dalam kasus keguguran Nyonya Muda. Dan 2 kali itu, anak ini selamat berkat keahlian medisku. Itu cukup bukti kemampuanku. Tidak boleh. Siapa tahu kau malah ingin celakai anakku? Kalau aku mau celakai anak ini, buat apa aku bantu 2 kali? Aku yang minta jaga kandungannya, hanya untuk buktikan aku tak bersalah. Aku yakin, saat anak ini lahir, semua kebenaran akan terungkap. Baik. Aku beri kau kesempatan ini. Jika anaknya lahir selamat, masalah hari ini bisa kumaafkan. Tapi kalau kau berani main-main, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Keluarga Hartono pun akan hancur selamanya. Tentu, aku terima konsekuensinya. Mulai sekarang, perawatan kehamilan Nona Surya semua lanjut seperti biasa. Semua detailnya harus diperiksa Nona Hartono. Kalian semua ikuti arahan Nona Hartono. Jangan sampai salah. Ya. Maya Surya, apapun caramu, silakan coba. Aku pasti jamin bayi di perutmu lahir dengan selamat. Lalu aku akan lihat wajahmu jatuh ke neraka. Kakek, Anda cari aku? Raka, jangan bosan dengar omelan kakek. Keluarga Santoso 4 generasi cuma punya 1 penerus. Kuharap kau bisa teruskan usaha keluarga dan memperbanyak keturunan. Masalah anak itu... Aku tahu. Aku punya pertimbangan. Bagus. Kalau begitu kau sibuklah. Pak Santoso, ini obat rebus untuk kesehatanmu. Tunggu. Lembar hasil lab ini. Bagaimana pendapatmu? Pak Santoso mau dengar yang jujur atau yang bohong? Jujur saja. Maya Surya sendiri yang mencampuri, mungkin serbuk motherwort. Kalau dipakai saat hamil, bisa picu kontraksi rahim dan keguguran. Apa buktimu kalau itu dia yang lakukan? Saya lihat sendiri. Masih perlu bukti apa lagi? Kamu lihat dia menambah sesuatu ke teh susu? Kenapa tidak cegah? Kalau mau menuduh, jangan cari alasan. Seperti ini. Kalau mau bicara baik-baik, tolong jangan berisik berlebihan. Berdasarkan usia kehamilan dari Nadi, dan info yang saya dapat, 3,5 bulan lalu, Bapak tidak di dalam negeri. Saya sudah yakin, janin di perut Maya Surya bukan anakmu. Apalagi, penyakit tersembunyi Bapak juga bikin peluang hamil sangat kecil. Karena bukan garis darah keluarga Santoso, asal saya bisa buktikan hal ini, fitnah apapun tak akan berlaku. Saya senang lihat dia menuai akibat perbuatannya. Lagi pula rasa sakit saat keguguran akan dirasakan sendiri. Pak Santoso, penjelasan ini, apakah Bapak puas? Maksudmu, saya harus setuju untuk tes hubungan darah sebelum lahir? Kekhawatiran Pak Santoso, saya paham betul. Tentang janin ini, Anda tidak akan dan tidak berani percaya sebelah pihak. Jadi, satu-satunya cara membuktikan diri adalah dengan kelahirannya. Ada satu hal lagi. Bukannya Anda dan Maya sahabat dekat? Kenapa tiba-tiba bisa seperti ini? Kalau saya masih anggap dia sahabat, mungkin saat jamuan malam itu, saya sudah tewas di tangan Anda.
Selidiki. Dalam 3,5 bulan terakhir, siapa saja yang ditemui Nyonya? Buat mereka bicara. Maya Surya. Sebaiknya, kamu benar-benar senang dengan kelahiran janin ini. Seperti yang kamu tunjukkan di depanku. Nyonya, hal-hal kecil seperti belanja ini, biar kami saja yang urus. Ngapain Nyonya repot-repot ikut? Usia kehamilan saya masih muda, masih bisa bergerak. Lebih baik banyak jalan-jalan. Nanti kalau perut sudah besar, sudah tidak ada kesempatan lagi. Lain kali ke supermarket, saya tetap akan ikut kalian. Alia Hartono si imut ini, pasti sudah tahu ada masalah dengan janin di perut saya. Bahkan soal makanan, dia jaga ketat sekali. Kalau tidak keluar sendiri, mana ada kesempatan untuk keguguran? Janin ini tidak boleh dibiarkan hidup. Manisan buah hau. Manisan buah hau yang asam manis. Nah, ini dia. Dari data yang pernah kuperiksa, buah hau adalah pantangan. Jelas bagi ibu hamil. Para pelayan perempuan yang menemaniku ini bisa dibilang setengah ahli kandungan. Harus cari cara menyuruh mereka pergi. Aku tiba-tiba merasa agak lelah. Baru ingat, di supermarket masih ada yang belum kubeli. Dika, Wira, kalian belilah iga dan jagung. Kita buat sup untuk makan siang. Ya. Baik. Dodo, aku ingin makan daging sapi rebus bumbu. Kau lihat di bagian makanan siap saji, beli sedikit. Ini, jaraknya masih lumayan dari rumah. Depan sana sudah dekat rumah. Aku tunggu di sini, kalian cepat pergi dan kembali. Beres. Baiklah. Kak, bagaimana situasinya? Kenapa baru datang? Kau suruh aku awasi Maya Surya? Baru saja pelayannya disuruh pergi. Sekarang, ada akal licik apa lagi? Cepat pergi lihat. Oh ya, hubungi aku jika ada masalah. Oke. Bos, 3 tusuk manisan buah hau? Nyonya, perut Anda ini sepertinya tak boleh makan buah hau. Tentu bukan untukku. Beli untuk anak di rumah. Manisan buah hau. Manisan buah hau yang asam manis. Alia Hartono, kau mengatur pola makanku begitu ketatnya. Kali ini aku keluar mendadak. Lihat kau bisa cegah apa? Anak ini tak boleh lahir. Nyonya Santoso, buah hau itu pantangan jelas bagi ibu hamil. Aku ingat sudah mengingatkanmu berulang kali. Kau benar-benar tak peduli dengan garis darah keluarga Santoso di perutmu? Ya? Alia Hartono, kau memang tak mau pergi juga. Kau tahu, aku tak akan biarkan anak ini lahir. Tapi kau berulang kali menghalangiku. Nyonya Santoso akhirnya buka kartu. Kamu berpura lagi? Tidak takut aku diam-diam merekam. Dan berikan ke Tuan Santoso? Kau mau jelaskan bagaimana nanti? Kau menjebakku. Bercanda. Usia kehamilanmu yang sebenarnya sudah kuberitahu keluarga Santoso. Mereka tetap tak percaya kan? Rekaman suara pun sama. Semuanya tak sebanding dengan kau benar-benar melahirkan bayi di perutmu. Itu lebih meyakinkan. Bayi kecil apa? Raka! Alia baru saja bilang padaku, ada adat setempat di kampung halamanku yang bilang kalau saat hamil, terlalu banyak makan asam, kulit anak bisa jadi lebih gelap. Makan yang asam? Berani-beraninya kau makan manisan buah hau. Buah hau itu pantangan bagi ibu hamil. Kau tidak tahu. Aku cuma lagi ngidam saja. Bulan-bulan ini makin besar, jadi aku sangat ingin makan yang asam. Kau yang belikan untuknya? Aku ini tabib. Prinsip buah hau melancarkan darah. Anda mungkin tak paham. Cuma dengar kabar, Nyonya pergi ke supermarket. Ikut lihat. Tuan muda, Nyonya bilang dia terlalu lelah. Menyuruh kami belanja terpisah agar cepat. Jadi sempat tidak mengawasi Nyonya. Ini inisiatif saya sendiri. Bukan salah mereka. Saya hanya tiba-tiba ingin makan. Nanti, saya tidak akan makan lagi. Masih sempat menyuap para pelayan pribadi ini. Sayangnya sia-sia saja. Mereka mustahil mengkhianati keluarga Santoso. Raka, kata pepatah, tidak pasangan laki-laki berdasarkan perempuan. Menurutmu, yang di kandunganku ini, apa anak laki-laki? Laki atau perempuan? Sama-sama penerus Santoso Group. Lain kali Nyonya, ikut kau keluar lagi. Bagaimanapun juga, minimal satu orang harus menemani Nyonya. Ya. Alia Hartono. Ingat, hal serupa. Tidak ingin saya lihat lagi untuk kedua kalinya.
Tuan Santoso, yang disuruh selidiki dulu. Sudah ada obatnya? Lanjut. 3,5 bulan lalu, Nyonya memang pernah pergi bersama Bu Wijaya datang sebelah ke klub mewah. Tapi rekaman kamera di klub sudah dihapus. Menurut Bu Wijaya, dia memang yang memesan sejumlah model pria untuk Nyonya. Lanjutkan. Tapi kejadian setelahnya, Bu Wijaya tidak tahu. Dia di ruang sebelah. Setelah berpesta semalaman, ruang Nyonya sudah kosong. Sejak itu, sampai kehamilan Nyonya terkonfirmasi. Kartu banknya ada catatan transfer sebesar 500 juta. Bank melaporkan penerimanya Adrian Surya. Selain periode ini, aliran dana antara dia dan Adrian Surya mencapai hampir 5 miliar. Adrian Surya. Siapa? Kami menemukan Adrian Surya di sebuah tempat judi. Setelah diperiksa, dia sepupu Nyonya. Orang ini pengangguran pemalas. Uang 500 juta itu cuma sehari. Sudah habis dijudikan. Artinya, belum ditemukan bukti pasti. Maya Surya berselingkuh. Benar. Ya. Selidiki lebih dalam. Model pria yang pernah melayani Nyonya lecek juga. Lakukan diam-diam. Jangan seperti sebelumnya, besar-besaran. Siap. Ayo, aku antar kalian kembali. Perut Maya makin membesar. Ke depan, awasi ketat makanan dan kesehariannya. Jangan sampai lengah. Baik, Tuan Santoso. Ingat, soal kandungan istriku ini. Aku tak ingin dengar lagi suara fitnah apapun. Atas permintaan Tuan, semua makanan Nyonya, obat-obatan, saat dibeli harus 2 orang sekelompok saling mengawasi. Semua barang yang dibeli harus diserahkan ke dokter keluarga untuk uji sampel simpanan. Sebelum diberikan ke Nyonya, diawasi semua orang. Aku yang cicip dulu. Siap. Lanjutkan. Jangan beli aku. Saya setiap pagi dan malam akan memeriksa kondisi Nyonya Muda 2 kali, didampingi dokter keluarga untuk verifikasi silang. Tujuannya agar janin Nyonya Muda terus dipantau setiap saat. Selain itu, kamar tidur Nyonya Muda dan ruang kerja Tuan Muda akan dipasang kamera pengawas. Kamera itu akan saya pantau sendiri di waktu luang. Benar-benar pengawasan ketat. Alia Hartono, kau tak tahan melihatku baik-baik saja? Terakhir, Nyonya Muda dilarang kontak dengan orang atau barang dari luar. Direktur Santoso, ada saran lain? Direktur Santoso? Direktur Santoso? Bagus. Persiapanmu cukup matang. Semua dengar soal jaga kandungan Nyonya Muda. Semua orang dan sumber daya, ikuti arahan Nona Hartono. Asal anak ini selamat, semua bisa dibicarakan. Ini sama saja dengan mengurungku diam-diam. Tapi aku tak bisa berontak. Lagi pula, kandunganku makin membesar. Risiko keguguran dan kesulitannya makin tinggi. Tidak segini. Aku harus cari cara. Perempuan Alia Hartono ini sekarang periksa nadi pagi dan malam. Katanya buat resep obat, harus dilihat Raka dulu. Sekarang, seharusnya dia sudah melihatnya. Waktu kuliah pernah meniru tulisan tangan Alia Hartono. Tak disangka, sekarang masih berguna. Aku tambahkan saffron ke dalam resep obat ini yang bisa menggugurkan kandungan. Pasti bisa keguguran. Tanpa ketahuan, kan? Ternyata Maya Surya benar-benar hilang akal. Cara berisiko seperti ini bisa terpikir olehnya. Pak Santoso, Nyonya mengutak-atik resep obat hari ini. Saya lampirkan daftar obat yang umumnya dapat sebabkan keguguran. Mohon periksa resepnya nanti. Jika ada obat-obat ini, harap lebih berhati-hati. Obat Nyonya ini. Raka. Aku baru minum obat hari ini. Tiba-tiba perutku terasa tak nyaman. Entah kenapa. Mungkin karena saat suruh pelayan merebus obat, aku buang saffron dari resepnya. Di resep obat penguat kandunganku, ternyata ada saffron. Seperti yang ku ketahui, bahan obat ini
bisa sebabkan keguguran. Kalau parah, bisa bikin infertil. Keahlian medis Alia sangat hebat. Mana mungkin dia buat kesalahan di resep obat? Pasti karena inilah perutku jadi sakit. Aku bilang, aku suruh pelayan membuang saffron yang kau tambahkan diam-diam di resep obat. Apa? Raka, apa yang kau omongkan? Mana mungkin aku akan membunuh anakku sendiri? Ini garis darah keluarga Santoso. Resep obat, resepnya bermasalah. Pasti kesalahan Alia. Maya Surya, kau tak tahu di ruang kerjaku baru dipasang kamera pengawas baru? Kamera pengawas? Kamera apa? Raka, kau tahu kan? Aku biasanya tak pernah masuk ke ruang kerjamu. Nyonya. Ternyata, Nyonya memang tak mau menyerah sebelum hancur. Ini rekaman dari kamera baru di ruang kerja Tuan Santoso. Pukul 4:36 sore, Anda masuk ke ruang kerja, lalu di atas meja, menemukan sebuah resep obat, dan menambahkan satu bahan baru, yaitu saffron. Aku memang pernah masuk ke ruang kerja Raka. Benar. Tapi apa buktinya? Saffron ini, ditambah olehku, aku memang menulis bahan lain di resep itu. Tapi, itu madu. Obatnya terlalu pahit. Aku tak biasa minum. Dulu di kampus, kau bisa meniru tulisanku, sampai sulit dibedakan. Tapi selama aku di luar negeri, aku sudah terbiasa memberi aksen khusus pada goresan terakhir. Hanya selisih ini, bagi orang lain, perbedaannya sangat jelas. Tidak mungkin. Maya Surya, berikan penjelasan padaku. Kenapa kau tega mencelakaiku? Garis darah keluarga Santoso. Raka, memang aku yang salah. Aku sudah dibutakan. Tapi, Alia Hartono ini memakai wewenang kecil darimu sebagai alasan untuk memerintahku dengan angkuh. Aku tak tahan amarahku, jadi ingin melampiaskannya padanya. Bagaimana mungkin aku sengaja menjebak anak kita sendiri? Kalau begitu, coba Nyonya Santoso jelaskan. Bagaimana aku memerintahmu dengan angkuh? Raka, lihatlah. Sikapnya sekarang ini, dia mengandalkan dirinya sebagai tamu terhormat yang kau undang untuk pamer kuasa di rumah kita. Yang tak tahu pasti mengira, dialah Nyonya besar keluarga Santoso. Alia Hartono ini memang terlalu besar kepala. Maya Surya setidaknya adalah Nyonya Santoso secara nama. Jadi wajar kalau tak suka pada Alia Hartono. Tampaknya aku terlalu mempercayai Alia Hartono. Perkataan Maya juga ada benarnya. Nona Hartono, kau menumpang di rumah keluarga Santoso. Setidaknya bersikaplah agak sopan pada tuan rumah di sini. Lagi pula, kesudahan bahwa kamu juga membahayakan garis darah keluarga Santoso belum terbukti bersih. Benar. Saya akan patuh pada perintah Pak Santoso. Kedepannya, akan lebih sopan. Raka ini memang terlalu mementingkan keturunan. Tapi tak apa. Lagi pula rencanaku sudah tersusun rapi. Tinggal menunggu Maya Surya melahirkan. Untuk kali ini biarkan saja. Tapi, urusan menjaga kandungan Maya tetap tak boleh lengah. Bagaimanapun, kau tetap Nyonya besar keluarga Santoso. Setidaknya berkelaslah. Nyonya, semoga trikmu berikutnya lebih berbahaya. Tugas menjaga kandunganmu terlalu mudah saja. Alia Hartono, aku akan bikin kau sengsara. Tolong lakukan sesuatu untukku. Kak, akhirnya kau datang. Barang yang kau minta, sudah kau bawa? Kasturi kualitas terbaik. Kalau tidak didekati, aroma ini tak akan tercium. Setelah dibawa pulang, sembunyikan baik-baik. Lalu, tinggal tunggu keguguran. Susah mencarinya? Tak apa. Asalkan kamu bisa jadi Nyonya muda keluarga Santoso, semuanya akan sepadan. Aku paham. Model pria dari Pulau Kelam itu sudah kuselesaikan. Keluarga Santoso tak akan menemukan informasi berguna apapun. Lain kali, jangan ceroboh lagi. Setelah pulang, gugurkan isi perutmu ini. Cepat hamil lagi dengan keturunan asli keluarga Santoso. Dengan begitu, posisimu akan lebih kokoh. Mengerti? Sudah bang, aku tahu. Cepat pergi. Perempuan Hartono itu baru saja memperketat keamanan sekitar vilanya. Sebentar lagi akan ada orang datang. Hati-hati dalam segala hal. Hartono itu bukan orang sembarangan. Siapa di sana? Berhenti, jangan bergerak. Masuk tanpa catatan bagaimana? Sembunyikan barang itu. Ikuti aku.
Kau Maya Surya, cuma 100 juta rupiah, mau memberi recehan? Sudah aku bilang, cuma segini yang ada. Semua sudah aku berikan. Mau apa lagi? Kau Maya Surya. Sudah jadi nyonya muda keluarga Santoso, tak peduli lagi nyawa abangmu. Bahkan berani panggil satpam tangkap aku. Nanti kalau aku pulang ke kampung, pasti ku buat semua orang tahu. Keluarga punya anak durhaka sepertimu. Lepaskan aku! Hentikan! Kau Adrian Surya? Kau yang judi sembarangan di luar. Berani juga datang ganggu aku, istri Raka. Cuma mau mengisap darahnya. Raka memang sudah selidiki aku. Untung abang cerdik. Pakai judi sebagai kedok. Urus uang untuk biaya penempatan model pria pulau Pelang itu. Bahkan bikin Raka sendiri berpikir, abang cuma penjudi busuk. Jadi aku tak perlu jelaskan lagi. Iya, aku... Memang kenapa? Dia Maya Surya, cuma perempuan biasa. Wajib hukumnya menafkahi aku. Ngomong-ngomong, aku kan abang iparmu? Raka, kasih duit untuk aku jajan. Kau berani juga ganggu keluarga Santoso? Kalian ajari baik-baik penjudi busuk ini? Apa itu sopan santun? Hubungan mereka berdua sepertinya tidak separah yang terlihat di permukaan. Cukup. Pulang. Nona Hartono, saya akan periksa nadi nyonya. Jangan ganggu energi janinnya. Baik. Tuan Santoso, nadi nyonya baik-baik saja. Kok kayaknya ada bau kasturi? Memang ada bau kasturi. Keluarga Santoso ternyata pelihara anjing yang hebat. Bahkan gue sembunyikan kasturi. Di badan, dia bisa endus. Kasturi! Lu bukan mau hisap darah Maya, tapi juga mau selahkan. Garis darah keluarga Santoso. Geledah. Tuan Muda, Gue kasih tahu, ini memang kasturi. Awalnya gue mikir, kalau Maya Surya ini nggak kasih duit, gue bikin dia nggak bisa betah. Jadi memang keluarga Santoso. Kau yang tampang rapi tapi busuk. Kalau nggak akan dia hamil. Dengan garis darah keluarga Santoso, lu emang bakal terima dia. Maya Surya, kalau emang lu nerima dia, keluarga Surya gue, masih bakal tinggal di kampung terpencil? Gue masih perlu minjam duit darinya? Niat celakakan garis darah keluarga Santoso. Nggak bakal gue lepasin lu. Kalian, bawa dia ke rumah tahanan. Gue mau dia meribuk di sana selamanya. Raka, dia kan masih keluarga gua. Mending kita maafkan saja. Keluarga, dia mau celakaimu dan janinmu. Saat itu, apakah dia anggapmu keluarga? Maya, kamu terlalu baik. Pada sampah seperti dia, tak perlu begitu baik hati. Sudah, jangan lanjut. Ingat baik-baik, Raka Santoso. Nyonya muda tampaknya dengan Adrian Surya. Sangat akrab. Kalau memang akrab, mungkinkah Adrian tega celakai janinnya tanpa dibayar? Hari ini kamu kaget. Ayo kita pulang. Jangan sampai kedinginan. Ganggu kandunganmu. Maya Surya begitu ingin gugurkan kandungan. Kalau hubungannya dengan Adrian benar-benar buruk, seperti yang ditampilkan. Tapi bisa kontak diam-diam. Kenapa tak minta bantuannya untuk gugurkan kandungan? Pasti ada yang disembunyikan. Rani, hati-hati bersihkan kacanya. Semua sudah bekerja keras. Pagi tadi aku beli buah segar. Nanti kita makan bersama. Terlalu bahagia, aneh. Pasti ada yang tak beres. Harus tetap waspada. Kasturi sudah kusembunyikan di pot sirih gading ini. Tak lama lagi, aku bisa benar-benar bebas dari masalah di perutku. Alia Hartono juga akan jadi sasaran amukan Raka karena gagal jaga kandungan ini. Nyonya, saya bawa obat penguat kandungan untuk hari ini. Sekalian periksa nadi. Baik, masuklah. Beberapa hari berturut-turut, kondisi nadi Maya Surya makin mengambang dan kacau. Bahkan darah dan energinya juga gelisah tanpa sebab. Meski resep obat penguat kandungan sudah disesuaikan, tak ada efek sama sekali. Yang bisa sebabkan kondisi nadi begini, hanya kasturi.
Itu pun harus terpapar lama. Ada apa, Alia? Kondisi nadiku? Ada masalah? Nyonya, nadi Anda mengambang dan kacau, darah dan energi gelisah. Beberapa hari ini, semakin parah. Ciri kondisi nadi seperti ini hanya disebabkan oleh paparan kasturi lama. Tapi menurutku, perutku ini akhir-akhir ini tenang-tenang saja. Jangan-jangan diagnosis. Dokter Hartono salah? Lihat wajah puasnya, sepertinya hari keguguran sudah dekat. Susah sembunyikan sukanya. Tapi ruangan ini besar sekali. Dia sembunyikan kasturi di mana? Alia Hartono. Kau penasaran ya? Di mana aku menyembunyikan kasturi? Jangan sia-siakan tenagamu. Aku sungguh tak sabar. Kalau aku keguguran secara alami, apa yang akan kau lakukan? Alia Hartono, kembalikan anakku. Kembalikan. Maya Surya, jangan lupa, aku Tabib Wulung Hartono. Kapan kau bisa keguguran? Karena kasturi, aku tahu persis. Bagiku, waktu untuk mencarinya masih cukup. Tapi kau tak takut merayakan terlalu cepat dan hasilnya tak sesuai harapan? Keras kepala saja. Raka sangat peduli pada perutku. Kalau anakku benar-benar hilang, amarah yang kau terima tak akan biasa. Maya Surya, rencana licikmu akan gagal lagi. Direktur Santoso, Dr. Kurniawan, silakan. Direktur Santoso, kondisi nadi nyonya akhir-akhir ini tak normal. Ini memang karena paparan kasturi lama. Untuk melindungi keturunan keluarga Santoso, saya minta izin memeriksa kamar nyonya. Alia Hartono, kau cuma membesar-besarkan ancaman. Pasti keahlianmu payah. Aku belakangan ini, baik mental maupun janin, sangat sehat. Semua pelayan di rumah bisa jadi saksi. Ya, belakangan Nyonya Muda jadi lebih ceria, sampai sapa kami juga. Kurasa karena tekanan dari keluarga vampir sudah hilang. Nyonya Muda baru bisa santai dan gembira begini. Benar, mood Nyonya Muda membaik, pasti baik juga buat janin. Entah, Dokter Hartono ini mau cari apa lagi? Tapi pasti untuk kebaikan bayi. Silakan cari Nona Hartono. Datang dengan penuh keyakinan untuk menggeledah. Kukira Anda benar-benar tahu di mana kasturi itu kusembunyikan? Ternyata cuma cari-cari tanpa tujuan. Nyonya, mohon minggir sedikit. Kasturi bersifat hangat. Jika lama terkubur di tanah, bisa bakar akar bunga dan bikin daun layu. Kalau tak salah ingat, banyak yang lihat nyonya rawat sirih gading ini dengan penuh perhatian. Kondisinya sekarang begini. Hanya ada satu sebab. Nyonya, tanaman ini, selain Anda, bahkan pelayan keluarga Santoso, tak ada yang sentuh. Anda belakangan ini, pura-pura santai dan gembira. Jangan-jangan untuk merayakan rencana gugurkan kandungan? Nyonya Muda ditanam di bawah sirih gading. Anaknya sendiri, sekejam apapun orang tak akan melukai anaknya sendiri. Untuk apa dia melakukan ini? Apalagi, ini adalah anak pewaris tunggal keempat keluarga Santoso. Tuan Raka sangat menyayanginya. Nyonya Muda, mana tega melakukannya? Setiap ingat, Nyonya Muda akhir-akhir ini tersenyum ramah pada kami, tapi di baliknya menyimpan niat membunuh anaknya sendiri. Saya jadi merinding ketakutan. Cukup. Cepat pergi. Ini benar-benar bukan milikku. Pasti Alia Hartono. Dia ingin menjebakku. 2 kali sebelumnya dia menjebak soal anakku. Belum ada penjelasan. Dialah yang paling jahat. Raka, kau harus percaya padaku. Ini benar-benar bukan milikku. Alia Hartono lah. Dokter itu, dia bisa memanfaatkan kepraktisan sebagai dokter. Dengan mudah mendapatkan batas ini.
Di rumah pun dia bebas keluar masuk. Pasti dia ingin menjebakku. Lalu semua upayanya menjebakmu. Itu karena apa? Bujuk aku? Dia iri padaku karena aku hamil anakmu. Dia memfitnahku, ingin membunuh anakku. Hanya ingin mengambil alih posisiku. Jangan lupa, dia yang menjodohkan kita. Lalu kini dia berbuat begini. Bukankah itu berlebihan? Mana mungkin berlebihan? Dulu keluarga Santoso belum yang terkaya. Setelah kaya, dia menyesal. Makanya dia berusaha sekuat tenaga mengatakan anak dalam kandunganku bukan milikmu. Tujuannya jelas, memecah belah kita. Nona Hartono, mungkin ada kesalahpahaman. Kedepannya, jangan lagi menuduh Maya tanpa bukti. Tugasmu adalah melindunginya dan janin dalam kandungannya hingga lahir dengan selamat. Tidak masalah. Hari ini, hanya untuk menghilangkan faktor tak stabil yang bisa mengganggu kelahiran. Raka, aku makin penasaran ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan saat Maya melahirkan bayi berkulit gelap. Nona Hartono, buang ini. Alia Hartono. Jangan. Raka. Dengarkan dulu penjelasanku. Raka! Semangat, Nyonya. Dorong. Kepalanya sudah keluar. Dorong lagi. Selamat, bayinya sehat. Lihatlah. Tidak. Ini tidak mungkin. Anak ini Maya Surya, jelaskan padaku. Raka. Beraninya kau. Beraninya kau. Dengarkan aku. Nyonya kenapa? Tidak apa-apa. Hanya mimpi buruk. Anak ini sudah hamil sekitar 7 bulan. Kalau tak segera digugurkan, akan makin sulit. Tidak boleh. Anak ini tak boleh lahir. Nyonya, Tuan Besar Santoso mengadakan jamuan perayaan untuk Nona Hartono besok. Jangan lupa. Baik, saya tahu. Alia Hartono, ini semua salahmu. Kenapa kau halangi aku menggugurkan anak ini? Dengan aman, aku cuma ingin hidup tenang. Dengan Raka, aku harus bagaimana? Cicitku ini sudah hamil 6 bulan. Dia bisa tumbuh dengan sehat dan stabil. Nona Alia, jasanya tak ternilai. Mari, anggur ini untuk Nona Alia. Ah, jangan-jangan. Nona Alia, keluarga Santoso bisa meneruskan garis keluarga. Kau berjasa besar. Kakek Santoso, ini tak pantas. Yang paling berjasa, sebenarnya Maya. Alia Hartono, jangan sok tulus di sini. Alia Hartono, jangan sok suci di sini. Semua orang memujimu. Bahkan keluarga Santoso pun sangat berterima kasih padamu. Kau pasti bangga, ya? Nyonya, kondisimu sedang tidak baik. Mohon tenangkan diri. Tenanglah. Aku sangat tenang sekarang. Garis darah keluarga Santoso ada di perutku. Kenapa yang disambut dan dipuji adalah dirimu? Yang diakui semua orang juga kamu. Ini tidak adil. Kalian cuma menunggu aku melahirkan anak ini, lalu mengusirku dari keluarga Santoso. Biar perempuan itu, Alia Hartono, menggantikan posisiku. Membesarkan anakku dan Raka. Apa kalian anggap aku ini? Nyonya sedang tidak enak badan. Pelayan, bawa Nyonya untuk beristirahat. Jangan sentuh aku. Raka! Dari awal yang kau pedulikan, hanya anak di perutku ini. Aku sudah seperti ini. Tak bisakah kau sedikit menghiburku? Pokoknya, yang kalian pedulikan cuma anakku ini. Tak ada seorang pun yang peduli padaku. Kalau begitu anak ini, tak usah kulahirkan. Kalian suka Alia Hartono? Suruh dia saja yang melahirkan untuk kalian. Maya Surya, kau sadar tidak apa yang kau lakukan? Alia Hartono, kenapa harus aku sendiri yang selesaikan? Anak ini tak puaskah? Kalau aku yang atasi sendiri, anakku, kau baru puas. Apa salah anakku dan Raka?
Katamu? Nona Hartono, cepat lihat Nyonya kenapa. Baik. Raka, dia mau celakai anak kita. Aku punya mata. Bisa lihat. Tak buta dan tak bodoh. Sampai segitunya. Nona Hartono. Bagaimana? Energi janin Nyonya sedikit terganggu. Tapi untungnya masih aman. Penyebabnya, karena Nyonya sering begadang dan stres, ditambah emosi meledak. Dan apa? Alia Hartono, kembalikan anakku. Dan tekanan darah Nyonya agak tinggi. Kalau terus begini, risiko tanda awal eklamsia. Kalau makin parah, bahaya. Hilangkan semua risiko. Segala cara. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Untuk kegelisahan Nyonya, bisa ku beri obat penenang. Tapi masalah emosi Nyonya, lebih dari cemas biasa. Saranku, cari dokter kejiwaan profesional. Aku atasi fisik, dokter jiwa atasi mental. Sembuhkan keduanya. Lebih aman untuk bayi. Setuju. Cepat atur. Baik. Alia Hartono, kau beri Raka rayuan apa sampai dia percaya padamu? Tapi, eklamsia yang disebut tadi, dan dokter kejiwaan baru ini, mungkin bisa dimanfaatkan. Untung Alia Hartono sudah mempersiapkan tanda awal eklamsia. Dan begitu penyakit ini kambuh, cara terbaik setelah kondisi stabil adalah segera akhiri kehamilan. Jadi ada alasan untuk keguguran. Tuan Kurniawan, silakan. Selamat siang, Nyonya Santoso. Saya Dimas Kurniawan. Bisa panggil saya Dr. Kurniawan. Hari ini, anggap saja ngobrol santai. Silakan duduk. Dimas Kurniawan ini juga wajah baru. Persiapan tanda eklamsia butuh waktu lagi. Harus disuap untuk menutupi buatku. Nyonya Santoso, dari obrolan kita tadi, saya rasa di dalam hati Anda sembunyikan sesuatu. Kalau tidak jujur sepenuhnya, sangat menghambat penyembuhan. Atau Anda ada kekhawatiran? Tidak ada. Cuma rasanya agak tegang. Halo, tolong buatkan kopi untuk jaga privasi pasien. Anda boleh kembali nanti. Baik, Tuan Kurniawan. Baik, Nona Surya. Ada yang ingin dibicarakan? Silakan langsung saja. Lagi pula, kesehatan Anda berpengaruh pada janin. Dokter Kurniawan, Ben. Kalau begitu saya terang-terangan. Raka bayar Anda berapa? Saya bisa bayar 2 kali lipat. Anda hanya perlu bantu saya satu hal. Katakan pada semua orang, emosi saya normal, tak ada kelainan. Bisa? Nona Surya mungkin tak tahu prosedur kerja kami. Proses penanganan kami harus direkam sepenuhnya. Anda, hapus rekaman itu sekarang. Saya bisa tambah lagi, 1 kali lipat harganya. Kalau tidak, saya tak akan biarkan Anda. Nona Surya, masalah Anda di sini. Pikiran terlalu berat, gangguan emosi. Walau saya tak paham apa yang Anda khawatirkan, tapi kira-kira bisa lihat yang Anda cemaskan adalah janin dalam kandungan. Apa maksudnya? Saya tak tahu. Apakah Nona Surya Mas, janin bisa lahir dengan selamat atau... Tentu saya harap dia lahir dengan selamat. Kalau begitu Nona Surya, tak perlu khawatir. Karena saya dan Nona Hartono bertanggung jawab atas kehamilan Anda. Alia Hartono, kami sudah lama kenal. Keahlian medisnya di bidang ini termasuk sangat langka. Pasti bisa jaga Nona Surya. Dan janin tetap stabil. Kau diutus Alia? Bukan. Nona Surya, Anda salah sangka. Pak Santoso yang bertanya pada Nona Hartono, apakah ada psikiater yang cocok? Kebetulan saya yang ia rekomendasikan. Saat itu saya sangat menghargai kesempatan untuk bekerja bagi keluarga Santoso. Jadi, uang Anda, saya tidak bisa terima. Dan tidak akan terima. Berani sekali kau, Alia Hartono. Beres-beres mau menjebakku. Tenang, Nyonya Santoso. Saya punya etika profesi. Untuk menjamin privasi Anda, semua rekaman sesi terapi tak akan saya bocorkan. Tapi, penilaian kondisi emosional Anda hari ini akan saya laporkan ke Pak Santoso. Sampai jumpa. Tuan Kurniawan, kopi Anda. Terima kasih.
Alia Hartono. Nona Hartono, Bagaimana kondisi istri saya? Anda tahu aturan profesi kami. Santai saja. Saya tak minta detail semua. Cuma ingin tahu kondisi psikis istri saya sekarang. Apakah bisa mengaruhi kelahiran anak? Anda ini dokter, tapi lebih dari istri saya. Lebih berharap anak ini lahir dengan selamat. Maksud Anda, istri saya tak mau anak ini lahir? Maksud Anda, istri saya tak mau anak ini lahir? Kenapa? Pak Santoso, sikap istri Anda pada anak itu hanya kesimpulan saya berdasarkan psikologi. Soal alasannya, saat mendiagnosis, dia sembunyikan sebagian informasi. Jadi, saya juga tak tahu pasti. Alia Hartono, ini psikolog yang kamu rekomendasikan. Berdasarkan apa kau berani memfitnah Nyonya Santoso? Tak anggap keluarga Santoso. Berarti apa? Tuan Santoso, psikologi adalah ilmu yang kompleks dan ilmiah. Dimas Kurniawan sudah berpengalaman belasan tahun. Tak mungkin asal menuduh Nyonya. Lagi pula apa? Nyonya menyimpan rahasia. Kita berdua sama-sama tahu. Kamu demi punya keturunan dan terlibat dalam situasi ini, sengaja mengabaikan banyak detail. Tapi, siapapun, lakukan apapun, pasti ada tujuannya. Saya begitu, Nyonya juga begitu. Bagaimanapun, ingat janji kita. Kamu harus pastikan bayi ini lahir dengan selamat. Tampaknya masalah keluarga Santoso dalam sekali. Nona Hartono, apa Anda tahu sesuatu? Saya bukan cuma tahu, tapi juga terlibat dalamnya, tak bisa lepas. Detailnya, tak perlu saya ceritakan. Agar tak mengganggumu, penilaianmu saat pengobatan nanti. Intinya, kuharap kau mau penuhi satu permintaanku. Bagaimanapun juga, kau harus pastikan kelahiran anak ini Berjalan lancar. Dulu, ayahku sakit parah. Kalau bukan kau yang selamatkan dia, aku tak mungkin capai hasil seperti sekarang. Apapun yang kau lakukan, pasti ku bantu. jika tak ada halangan, Maya Surya seharusnya tak akan menyerah begitu mudah. 2 bulan ini, sudah kusiapkan alasannya, tanda awal eklamsia. Obat rebus dari Alia Hartono, juga sering kusembunyikan. Tanda-tanda di lembar pemeriksaan kehamilan, secara umum sudah sesuai. Berhasil atau tidak, tergantung jamuan keluarga hari ini. Maya, kurang lebih 1 bulan lagi. Sudah dekat hari perkiraan lahir. Kamu tenang saja. Jangan pikirkan apapun. Setelah cicitku lahir nanti, aku berencana memberikan 10% saham Santoso Group untuknya. Sebelum dia dewasa, kamu yang mengurus sepenuhnya. Kalau benar-benar menunggu dia lahir, aku tidak tahu bagaimana caranya. Sebelumnya, salah kakek yang kurang pertimbangan. Kamu telah melahirkan cucu laki-laki sulung untuk keluarga Santoso. Itu adalah pahlawan besar. Bagaimanapun juga keluarga Santoso tak akan memperlakukanmu buruk. Kalau Raka berani mengganggumu, kakek yang membelamu. Hahaha. Kalau begitu, aku mewakili anak ini. Terima kasih pada buyutnya. Ya, baik-baik. Raka, perkataanku harus kamu ingat. Setelah anak lahir, semuanya harus kamu urus dengan jelas dan tuntas. Mengerti? Ya. Maya, masalah sebelumnya adalah kesalahan keluarga Santoso. Sebagai kompensasi kecil, aku berjanji padamu, kedepannya pasti akan lebih memaklumi kamu. Tapi aku dengar dari Alia Hartono, akhir-akhir ini kondisi tubuhmu kurang baik. Tetap harus patuh pada saran dokter, memulihkan tubuh dengan baik. Tinggal langkah terakhir ini. Jangan sampai ada masalah. Aku tahu. Sebelumnya Dr. Kurniawan juga sudah bilang padaku, kondisiku sebelumnya memang tidak normal. Tapi, sekarang aku cuma ingin anak kita lahir dengan selamat. Setelah lama bersikap baik, dia akhirnya tunjukkan niat busuknya. Tutup kepala pura-pura pusing, tapi tatapan mata tak bisa bohong. Tekan pangkal lidah pura-pura mual, pegang perut pura-pura sakit. Langkah berikutnya, pasti akan pura-pura jatuh. Maya, kenapa kau Maya? Dokter. Tuan muda, Nyonya sepertinya kena eklamsia. Cepat baringkan dia, aku akan segera beri pertolongan. Baik. Ini kenapa bisa? Aku belum pernah lihat serangan eklamsia seberat ini. Cepat bawa ke rumah sakit. Nanti Nyonya dan Tuan muda kecil bisa tak tertolong. Keluarga Santoso menghidupi kalian. Apa kalian cuma makan gaji buta? Nyonya punya penyakit berat. Kenapa kalian sama sekali tak siap? Kalau ada hal buruk pada anak di perutnya, kalian semua akan kubuat ikut binasa. Tunggu! Alia Hartono, aku belum cari masalahmu. Kau berani datang sendiri? Nyonya kan kau yang rawat. Kenapa bisa begini? Kalau dia kenapa-kenapa,
Yang pertama, akan kubuat kau ikut binasa. Dokter keluarga gagal tangani darurat, bukan karena kurang perawatan atau persiapan tak lengkap, tapi karena nyonya sama sekali bukan kena eklamsia. Kamu ngomong apa lagi? Kalau penyakitnya jadi parah, berani tanggung? Menunda? Yang paling parah dari nyonya, mungkin cuma ujung lidahnya yang digigit berdarah buat pura-pura sakit. Kalau ditunda beberapa menit, luka kecil itu mungkin sudah sembuh. Kamu... Bagaimana? Sudah berhenti? Ini Raka, aku kenapa? Aku nggak enak. Ngantuk. Antara aku istirahat ya? serangan eklamsia. Kadang bisa cepat mereda. Tapi kondisi sekarang memang gejala sisa setelah serangan. Saat pemeriksaan kehamilan, tekanan darah Nyonya memang ada kelainan. Dr. Hartono, kenapa bilang Nyonya pura-pura sakit? Baik. Sekarang aku antar kamu istirahat di kamar. Tunggu. Nyonya, kalau saya tidak salah ingat, saat pemeriksaan kehamilan, tekanan darah Anda tinggi. Dokter pasti sudah jelaskan. Risiko eklamsia. Begitu kambuh, hanya ada satu cara pengobatan utama. Aku tidak ingat. Alia Hartono, kamu ngomong apa? Raka, aku capek. Mau istirahat. Nyonya, tak kusangka Anda begitu peduli pada sejarah keluarga Santoso di kandungan Anda. Rela untuk anak ini mengorbankan nyawanya. Alia Hartono, apa maksudmu lagi? Aku sedang membela sahabat dekatku. Kamu, jelaskan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan muda, serangan eklamsia. Setelah stabil, hanya bisa diakhiri kehamilannya. Cara pengobatannya. Apa? Nyonya tahu hal ini. Tapi ia sembunyikan dari Tuan muda. Rela mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga Santoso melahirkan anak ini. Maya, kamu bodoh sekali. Aku tadinya mau berpura-pura. Gangguan kesadaran dulu. Kalian... Raka, aku tanyakan untuk Maya. Sekarang Maya kena eklamsia. Hanya dengan menggugurkan kandungannya, nyawanya bisa selamat. Apakah engkau rela untuk Maya melepaskan anak ini? Aduh, kasihan sekali. Maya, aku Raka bersumpah, tak akan menyia-nyiakan pengorbananmu hari ini. Anak kita akan kubesarkan hingga dewasa. Aku akan beritahu dia. Dia punya ibu yang hebat. Bernama Maya Surya. Posisi Nyonya Santoso hanya akan jadi milikmu. Maya, bahkan jika kau mainkan sandiwara ini, kau tetap tak bisa hindari takdir melahirkan anak ini. Alia Hartono, apa yang kau lakukan? Raka, kau benar-benar bodoh atau pura-pura tak paham? Dari awal aku bilang, Nyonya sama sekali bukan eklamsia. Dari awal aku bilang, Nyonya sama sekali bukan eklamsia. Hari ini main sandiwara hanya agar wajar menggugurkan anak ini. Aku hanya menyelesaikan sandiwara ini lebih cepat. Omong kosong. Aku tidak main sandiwara. Bagaimanapun juga, untuk keluarga Santoso, aku akan lahirkan anak ini. Raka, dia coba adu domba. Hubungan kita... Eklamsia, denyut nadi cepat, kacau tak teratur. Tekanan darah melonjak drastis. Saat ini kondisi nadi Nyonya memang agak cepat, tapi stabil dan teratur. Sama sekali bukan catatan nadi eklamsia. Sekarang sudah tenang. Bagaimana mungkin kondisi nadi sama seperti saat serangan? Benar. Bandingkan kondisi nadinya saat stabil dengan saat kambuh, pasti beda. Kukira keahlianmu hebat. Ternyata cuma mau menjatuhkan Maya. Prinsip dasar pengobatan saja, kau abaikan. Kalau Tuan Santoso bicara prinsip pengobatan, mari kita bahas. Serangan eklamsia punya syarat mutlak, tanda awalnya. Hasil pemeriksaan Nyonya. Semua normal. Tidak mungkin. Dokter kandungan selalu bilang, risiko eklamsia ke saya. Mana mungkin tak ada tanda? Tekanan darah saya jelas bermasalah. Dokter bilang ada risiko eklamsia padamu. Jadi sebelum tiap pemeriksaan, kau palsukan tekanan darah tinggi. Setelah saya atasi, mustahil kau punya tanda awal eklamsia. Kalau hal kecil begini saja tak bisa ditangani, mana berani saya janji. Persalinan aman. Tuan muda, laporan pemeriksaan kehamilan Nyonya memang hanya ada risiko tekanan darah tinggi. Tapi tak ada tanda awal eklamsia. Aku juga cuma mengikuti petunjuk dokter kandungan, ditambah gejala Nyonya saat serangan mirip. Jadi terlanjur berprasangka. Raka. Aku juga selama ini mengira aku punya tanda eklamsia. Makanya... Makanya apa? Makanya aku manfaatkan situasi, main sandiwara eklamsia. Pasti karena depresi sebelum melahirkan, ku kambuh akhir-akhir ini. Aku terlalu khawatir, setelah anak lahir, kau akan benar-benar mengabaikanku. Jadi karena panik, terpikir cara bodoh ini. Depresi sebelum melahirkan? Bukannya aku ingat seseorang di awal jamuan ini bilang ke orang lain, setelah dibimbing Dr. Lee, kondisinya sudah jauh membaik, bahkan berjanji akan pastikan persalinan aman untuk anak. Baik,
Kuhitung ini cara bodohmu karena panik. Lalu sekarang, hasilnya kau puas? Saat semua tahu aku dihadapkan pilihan sulit, di depan semua orang, terpaksa pilih anak dengan berat hati. Ini jelas, mau membuat aku terlihat kejam. Raka, bukan begitu. Aku sebelumnya memang, seperti kata Alia, demi kau, demi keluarga Santoso, aku rela berkorban, melahirkan anak ini. Kau tahu kan, aku selalu sangat menghargai anak kita ini. Pilihanmu benar. Aku rela. Maya Surya, kuharap kau memang berpikir begitu. Ini peringatan terakhirku. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Lewat kesempatan ini, kau takkan dapat peluang lagi. Diam. Kaulah yang selalu menghasut, merusak hubunganku dengan Raka. Bayi dalam kandunganku ini adalah anak kandungku dan Raka. Bahkan mati untuknya adalah kehormatan bagiku. Kau yang belum pernah jadi ibu, berhak apa mencelaku? Atas dasar apa kalian menuduhku? Sayang, jika kau benar-benar berpikir begitu, aku berjanji padamu, sumpahku tadi, semua akan kutepati. Mulai sekarang, aku tak akan mengecewakanmu. Tak ada yang bisa meragukanmu lagi. Maya Surya, rasakan sendiri buah pahit yang kau tanam. Keluarga Santoso beruntung punya nyonya seperti Nona Surya, sungguh rezeki besar. Di saat seperti ini, sikapmu masih memikirkan keluarga. Patut diteladani oleh semua perempuan di sini. Benar sekali, Nona Surya luar biasa. Dan Tuan Raka sangat menyayangimu. Kakek juga sangat menghargaimu. Saat anak ini lahir nanti, kau pasti jadi bangsawan terpenting keluarga. Cukup, semua diam. Kalian tahu apa? Bayi dalam kandunganku ini bukan dari keluarga Santoso. Makin kalian puji aku sekarang, makin sakit aku jatuh nanti. Setelah dia lahir, kamu mau terima rezeki ini? Kakek, hal itu... Maya adalah istrimu dan ibu cicitku. Kamu harus beritahu dia. Maya, saatnya kau tahu. Aku dulu dijebak diam-diam, merusak kondisi dasar tubuh. Dokter bilang seumur hidup, sulit punya keturunan. Alia Hartono pun tak berani janji, bisa memulihkannya. Apa? Anak dalam kandunganmu adalah harapan satu-satunya bagiku dan keluarga Santoso. Maafkan aku, selama ini jaga keselamatannya. Sisa hidupku tak akan kusia-siakan kamu. Raka, sulit punya keturunan. Oh begitu, makanya keluarga Santoso sangat menghargai anak dalam kandunganku. Dulu kupikir cuma karena keluarga kaya sangat menghargai keturunan. Ternyata, alasannya seperti ini. Maya. Kamu kenapa? Kalau begini, jika benar-benar anak ini lahir, apa aku masih bisa hidup? Jangan. Beraninya kau. Maya, jangan takut. Ini aku, Raka. Jangan. Kok bisa cepat banget kolapsnya? Kamu tahu dia akan kolaps. Dalam kondisi sekarang, tak apa ku beritahu. Yang dikandungnya, bukan garis darah keluarga Santoso. Dia dari dulu selalu berusaha buat keguguran. Dan tuduh aku. Keluarga Santoso sangat sayang anak ini. Jadi aku hanya bisa jamin dia lahir dengan selamat. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu kondisi ini wajar. Dia sebelumnya puja, citra dirinya di langit, tapi ternyata makin tinggi makin rawan. Sekarang dia diambang kehancuran. Ternyata butuh pemicu. Baru bisa kolaps seperti ini. Pemicu? Aku tahu pemicunya apa. Oh, ternyata Tuan Raka punya masalah tersembunyi. Memang bisa jadi pemicu yang menghancurkan Maya Surya. Ini. Raka, aku salah. Aku sungguh salah. Anak ini tak boleh lahir. Maya, apa maksudmu? Tanggal lahiran sudah dekat. Aku baru saja bilang, anak ini satu-satunya harapanku dengan keluarga Santoso. Tidak, lepaskan aku. Anak ini bukan anakmu. Anak ini bukan anakmu. Raka, dulu aku tak tahu bagaimana bisa tidur dengan model pria dari Pulau Kelam. Lalu aku tahu aku hamil. Awalnya aku mau gugurkan kandungan ini. Tapi kalian semua tahu, aku hamil. Aku takut. Aku bingung harus bagaimana. Jadi aku bohong. Anak ini anakmu. Aku suruh kakakku, Adrian Surya, urus model pria dari Pulau Kelam itu. Dia yang menghilangkannya. Uang 1.125 miliar rupiah itu adalah biaya penempatan dari Adrian. Untuk model itu, kalian terlalu peduli pada anak ini. Aku tak tahu cara menggugurkannya. Jadi aku coba jebak Alia Hartono, tapi si Alia itu, entah bagaimana bisa, selalu lolos. Seandainya dia biarkan aku waktu itu gugurkan anak ini, tak akan ada semua masalah ini. Aku sungguh tahu salah. Aku janji padamu, biarkan aku gugurkan anak ini, kita mulai lagi dari awal, ya? Aku tahu, Anda pasti depresi sebelum melahirkan kambuh lagi ya? Barusan demi menyelamatkan bayi, nyawa pun Anda pertaruhkan. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Pasti omong kosong. Ya, omong kosong. Alia Hartono. Dokter, cepat periksa nyonya. Kenapa dia? Ada yang gila lagi?
Sial! Air ketuban pecah. Tak sempat lagi, air ketubannya pecah. Sudah berapa lama? Dia sama sekali tak bocorkan. Dia ingin bayinya lahir prematur dan mati. Sekarang hanya bisa bersalin di tempat. Cepat siapkan kamar. Lantai 1. Ada kamar tamu di lantai 1. Cepat bawa dia ke sana. Cepatan. Pelan-pelan. Pelan. Alia Hartono, tolong aku ya. Tuan Santoso, aku janji padamu akan memastikan bayi lahir selamat. Janjiku kutepati. Baik, terima kasih. Lagi pula, aku masih ingin lihat ekspresimu saat tahu bayi ini akan seperti apa. Jangan buru-buru. Tunggu dulu. Gimana? Hubungi ambulans. Bayinya prematur. Lahir langsung harus ke rumah sakit. Kalau tidak, peluang selamat kecil. Dalam setengah jam, bayi akan lahir. Benar, ambulans. Cepat panggil ambulans. Ya. Jalan pelan-pelan. Jangan buru-buru. Tunggu dulu. Lahir! Kakek! Keluarga Santoso punya penerus. Sudah ada penerus. Kalian kenapa semua? Kenapa bermuka muram? Keluarga Santoso, cicit dari garis utama sudah lahir. Senyum semuanya. Ya, Tuan Muda. Cepat, biar aku lihat anaknya. Ini tidak mungkin. Ini bukan garis darah keluarga Santoso. Apa yang sebenarnya terjadi? Raka! Sudah aku bilang sejak dulu, anak ini bukan milikmu. Tapi sesuai permintaanmu, dia lahir dengan selamat. Aib keluarga. Sungguh aib keluarga. Maya Surya! Alia Hartono! Kau yang celakakan aku. Kau akan mati mengenaskan. Drama kacau keluarga Santoso ini akhirnya benar-benar berakhir. Setiap orang yang karena kesalahannya sendiri, hingga sekali salah, semua jadi salah. Semua mendapat ganjaran setimpal. Dan aku akhirnya bisa memulai babak baru dalam hidupku.